Jika Cika Channel. Halo Sobat Alur Film, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan bahagia. Kita berjumpa lagi Sobat, di channel Jika Cika, channel yang akan selalu membahas alur film yang seru dan asik untuk kalian tonton berlama-lama. Yang di episode kali ini, kita membahas sebuah film trilogi kolosal Korea yang berjudul Kingdom, Asin of the North. Film horor yang berlatar kerajaan Joseon, Korea zaman dahulu ini disutradarai oleh sutradara terkenal Korea yaitu Kim Seung-hoon dan dibintangi oleh bintang papan atas Korea yaitu Jun Ji Hyun sebagai Ashina, Park Byung Eun sebagai komandan Min Chi-rok, dan ditambah bintang-bintang terkenal lainnya. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke alur cerita filmnya. Selamat menyaksikan. Setelah berperang dengan Jepang dan mengalami kerugian besar, kerajaan Joseon Korea pun memasuki masa suram, di mana di sisi lain, di Joseon Utara, ancaman keamanan pun kembali datang dari suku nomaden, suku Jurchen yang berasal dari dataran Manchuria, yang mana salah satu klan terkuat dari suku Jurchen yaitu klan Pajowi, mulai mengumpulkan kekuatan militernya hingga membuat Joseon waspada. Dan karena alasan keamanan tersebut, para jenderal Joseon pun memanfaatkan sebagian kecil dari suku Jurchen yang tinggal di dalam wilayah Joseon, yaitu klan Songjoin, yang oleh klan suku Jurchen lain dianggap sebagai klan terbuang, digunakan sebagai mata-mata untuk mengawasi pergerakan saudara mereka sendiri dari klan Pajowi oleh para jenderal Joseon. Lalu di saat itu, salah seorang gadis kecil dari klan Jeongsein yang berjalan sendirian di hutan tanpa sengaja menemukan sebuah makam kuno yang di makam itu tertulis sebuah catatan kuno mengenai sebuah khasiat dari sebuah tanaman berbunga ungu, yang khasiatnya dituliskan di situ dapat menghidupkan kembali orang yang sudah mati, namun ada harga yang harus dibayarkan. Dan di desa perbatasan Pyesangun, tepatnya di hutan terlarang Pyesangun, dua orang tentara kerajaan Joseon tanpa sengaja menemukan tumpukan mayat tanpa busana. Dan setelah diselidiki secara mendalam oleh pasukan perbatasan Chupajin yang dipimpin langsung komandannya, yaitu Min Chi-rok, akhirnya mereka mengetahui kalau jasad-jasad tanpa busana tersebut berasal dari orang-orang suku Jurchen Pajowi. Dan karena khawatir akan adanya balas dendam dari orang-orang suku Jurchen Pajowi, Komandan Min Chi-rok pun memutuskan pergi ke desa perbatasan, desa Seonji, yang di desa tersebut juga merupakan tempat tinggal dari gadis kecil di awal scene bernama Ashina. Di desa tersebutlah keluarga Ashina berasal, klan Seonji yang masih merupakan suku Jurchen. Namun keberadaannya tidak dianggap oleh pihak Jurchen sendiri ataupun kerajaan Joseon. Mereka dianggap orang terbuang oleh dua kelompok tersebut. Yang di saat itu, datanglah Komandan Min Chi-rok dan pasukannya ke desa Seonji untuk menemui ayah Ashina. Yang rupanya, ayah Ashina selama ini adalah mata-mata untuk Joseon yang ditugaskan mengawasi Jurchen Pajowi. Di situ, Komandan Min Chi-rok menugaskan ayah Ashina untuk pergi ke wilayah Jurchen Pajowi untuk menyebarkan isu yang didesain Komandan Min Chi-rok. Kalau ke-15 orang pencari ginseng dari Pajowi di Gunung Pyesangun tewas diterkam harimau. Lalu di wilayah Jurchen, Manchuria, klan Pajowi mulai melebarkan sayap kekuasaannya dengan menyerang desa-desa di wilayah Jurchen untuk memaksakan pengaruhnya dengan bengis, dengan dipimpin oleh Ae Dagan sebagai tetua klan dari Pajowi. Dan karena telah mendapatkan bukti di antara mayat pemburu ginseng Pajowi, Komandan Min Chi-rok pun pergi ke kediaman pejabat komisaris militer Joseon, yaitu Cho Bom-il, untuk memberikan peringatan keras kepadanya karena telah membahayakan rakyat Joseon dengan semena-mena membantai 15 orang Pajowi di Gunung Pyesangun. Lalu, di desa Seonji, Ashina yang di saat itu gagal menahan ayahnya yang akan pergi ke Jurchen, dengan terpaksa kembali melanggar larangan ayahnya untuk tidak pergi ke Gunung Pyesangun.
Karena di saat itu, keadaan ibu Ashina yang sakit keras semakin kritis, Ashina pun tanpa pikir panjang kembali pergi ke Gunung Piesangun untuk mengambil bunga ungu pembangkit guna menyelamatkan nyawa ibunya. Sedang di Bukit Betula, Pegunungan Piesangun, Komandan Mincirok beserta pasukannya mengerahkan sekelompok besar pemburu untuk menangkap harimau yang membuat resah dan takut rakyat Joseon. Yang di saat itu, di antara kelompok pemburu menyusup beberapa orang Pajewi untuk mencari keberadaan jasad saudara mereka yang hilang di gunung tersebut. Lalu, di saat proses perburuan sedang berlangsung, kejadian di luar dugaan pun terjadi, di mana harimau yang harusnya takut justru dengan bengisnya membantai para pemburu dan prajurit Joseon dengan memakan korban dari kedua belah pihak dan harus bersusah payah. Orang-orang Pajewi dan para prajurit Joseon pun berhasil menumbangkan harimau tersebut. Dan saat bangkai harimau tersebut dibedah, mereka pun terkejut. 죽은 호랑이였어요. Karena organ dalam harimau tersebut tidak ada dan seharusnya harimau tersebut sudah lama mati. Dan setelah mengetahui fakta tersebut, orang-orang Pajewi pun pergi meninggalkan lokasi. Lalu di tempat lain di hutan, Ashina yang dalam perjalanan kembali dikejutkan dengan ditemukannya mayat orang Pajewi yang telah lama tewas di jalan oleh sebuah anak panah dengan tanda bulu khusus. Lalu di desa Ashina, yaitu desa Seonji, bala tentara Pajewi yang dipimpin Eidagan dengan brutal dan bengis membantai semua warga Seonji, termasuk keluarga Ashina. Ashina yang di saat itu datang terlambat, menjadi satu-satunya warga desa Seonji yang berhasil selamat dari keganasan pasukan Pajewi. Lalu, dalam keadaan putus asa, Ashina pun pergi seorang diri ke kamp militer pasukan Chupajin untuk menghadap dan memohon pertolongan kepada Komandan Mincirok. Ashina meminta kepada Komandan Mincirok agar suatu saat dapat membalaskan dendamnya terhadap pasukan Pajewi, walau apapun bayarannya. Komandan Mincirok yang mendengar permintaan Ashina hanya bisa terdiam dan mengizinkan Ashina untuk tinggal di hemnya. Dengan bayaran, Ashina harus menjadi pelayan prajurit dan juga sebagai mata-mata yang terus mengawasi perkembangan hem militer Pajewi yang berada jauh di seberang perbatasan Joseon. Dan selama tinggal di hem militer Chupajin, Ashina secara diam-diam terus mengembangkan kemampuan bertahannya hingga Ashina tumbuh dewasa. Ashina yang telah tumbuh dewasa, di saat itu hanya bisa terdiam dan bertahan menghadapi pelecehan seksual yang dilakukan oleh para prajurit Chupajin terhadapnya. Walau di saat itu, Ashina telah memiliki keahlian bertempur, yang semua itu Ashina lakukan demi terwujudnya harapan balas dendam kepada pasukan Pajewi yang akan dilakukan pasukan Joseon suatu saat nanti. Hingga di suatu hari, di saat sebagian besar pasukan Chupajin akan pergi ditugaskan ke selatan melawan Jepang, Ashina pun mendapatkan tugas untuk melakukan pengintaian lebih dalam ke dalam hem militer Pajewi guna mencari informasi lebih detail. Yang di saat Ashina berhasil menyusup ke dalam hem, tanpa sengaja Ashina melihat seorang tawanan yang telah dicacatkan kaki dan tangannya oleh orang-orang Pajewi. Yang setelah didekati, betapa terkejutnya Ashina kalau tahanan cacat tersebut adalah ayahnya yang telah lama pergi. Dalam keadaan yang mengharu biru melihat kondisi ayahnya yang mengenaskan, Ashina pun akhirnya mengabulkan untuk mengakhiri hidup ayahnya sendiri. Yang setelah itu, Ashina pun membumi hanguskan hem militer Pajewi. Lalu di saat dalam perjalanan kembali ke hem militer Chupajin, tanpa sengaja Ashina berpapasan dengan rombongan militer Chupajin yang akan pergi ke selatan untuk berperang dengan Jepang. Yang di saat itu Ashina melihat salah satu pejabat militer, yaitu Komisaris Militer Kao Bom Il,
menggunakan anak busur panah yang sama dengan anak panah yang membunuh orang Pajewi di hutan Piesangun dahulu. Yang karena itu, pada malam harinya, Ashina pun memutuskan untuk masuk menyusup ke dalam kantor Komandan Chupajin untuk mencari informasi rahasia. Dan di dalam lemari Komandan Minchirok, Ashina pun menemukan sebuah catatan rahasia mengenai penyebab dari tewasnya warga desa Seonji dan ayahnya. Yang semua itu adalah rencana busuk dari pasukan Joseon, khususnya Komandan Minchirok, untuk mencegah konfrontasi terbuka dengan orang-orang Pajewi, yang mana ayahnya dan warga desa Seonji dijadikan tumbalnya. Yang karena terkejut dengan semua kenyataan tersebut, Ashina pada malam itu juga mulai menjalankan balas dendamnya kepada pasukan Joseon di Chemchupajin dengan menebarkan wabah mayat hidup hingga membuat semua prajurit Joseon di Chemchupajin tewas tak tersisa. Ashina rupanya, tanpa sepengetahuan siapapun, mendalami kemampuan terlarang secara diam-diam, teknik membangkitkan orang mati, dari tulisan kuno yang dia temukan di altar dewa pelindung yang terbengkalai di dalam goa di hutan Piesangun. Dan keahlian gelapnya tersebut sekarang dia sebarkan ke kerajaan Joseon untuk menyebarkan teror mayat hidup di dalam kerajaan Joseon dan juga Jurchen. Dan film pun berakhir. Oke, terima kasih sobat karena telah menyaksikan konten ini sampai akhir. Dan sampai jumpa lagi di alur cerita film selanjutnya.